Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian Yayasan Ummahat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis ini untuk sama-sama mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara jamaah sekalian, ada mungkin yang pernah mengalami satu kondisi terjepit, bahkan terancam hartanya, nyawanya. Ada nggak, Bu? Ada yang pernah mengalami hal itu? Kira-kira apa yang Ibu lakukan ketika itu? Menyelamatkan diri, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melawan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, topik kita pada kesempatan siang hari ini insyaallah berkaitan dengan doa
yang doa ini yakni di dalam kondisi terjepit, kondisi terancam keselamatan jiwanya dan hartanya, pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abu Mi'laq. Abu Mi'laq, mim ain lam qaf, Mi'laq, sahabat Nabi yang bernama Abu Mi'laq. Kisah sahabat Nabi ini disebutkan oleh para ulama kita, antara lain Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian juga Ibnu Abid Dunya rahimahullah. Semoga Allah merahmati kita dan para ulama. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mujabina fid Du'a, Al-Mujabina fid Du'a, di dalam kitab tersebut Ibnu Abid Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in. Dan Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi yang membantu Rasulullah SAW. Apa kata Anas bin Malik? Beliau mengatakan, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam binal Ansar. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ansor penduduk Mekah atau Madinah? Madinah. Kalau penduduk Mekah disebut muhajirin, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Penduduk Madinah disebut Ansor. Kata Anas bin Malik, dulu ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang namanya dikenal dengan Abu Mi'laq. Wa kana tajiran. Abu Mi'laq ini seorang saudagar, pedagang, yantajir bimalin lahu wa li ghairihi. Beliau, kata Anas bin Malik, berniaga dengan harta miliknya dan juga milik orang lain. Yadribu bihi fil afaq, yang beliau gunakan harta itu untuk berniaga di banyak tempat. Ini Abu Mi'laq.
wa kana nasikan wari'an. Abu Mi'laq ini bukan hanya sebagai pedagang, tetapi juga beliau sebagai orang yang soleh. Nasikan, nasik itu artinya giat beribadah. Kalau ibadah yang diperhatikan kualitasnya, itu nasikan, bukan sekedar kuantitasnya. Wari'an, dan juga orang yang warok. Warok, apa artinya warok? Yang meninggalkan perkara yang mubah. Yang mubah ditinggalkan karena khawatir melalaikan, atau pendapat ulama lain meninggalkan yang abu-abu antara halal dan haram, yang syubhat, yang samar. Ini disebut warok. Pelakunya wari'an, orang yang warok. Artinya Abu Mi'laq ini bukan sekedar giat ibadahnya, tetapi luar biasa keimanannya, keilmuannya, dan juga pemahamannya terhadap agama Allah, sehingga beliau menjadi orang yang warok. Fa kharaja marratan, kemudian Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Abu Mi'laq ini sekali waktu pernah keluar, falaqiyahu lissun, keluar untuk berniaga sebagaimana profesinya. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan lis, pencuri, atau istilah kita sekarang pembegal. Ketemu pembegal di tengah jalan, muqanna' fis silah, ya. Yang begal ini, ya namanya begal, pasti bawa senjata. Faqala lahu, si tukang begal ini bilang kepada Abu Mi'laq sembari mengancam, do' ma ma'ak fa inni qatiluk, letakkan barang-barang yang engkau bawa, maksudnya hartanya Abu Mi'laq dan barang dagangannya, taruh yang kau bawa seluruhnya, fa inni qatiluk, dan aku akan membunuhmu. Jadi si begal ini bukan mau ngambil harta, tapi juga pengen membunuh. Qala, maka Abu Mi'laq berkata, ma turidu min dami, apa urusannya dengan darahku? Apa yang kau inginkan darahku? Sya'nuka bil mal, bukankah yang kau cari adalah hartaku, barang bawaanku? Yang kau inginkan bukannya barang bawaanku, kenapa kok engkau ingin membunuh aku? Qala, maka si begal ini mengatakan, ammal mal fali walastu uridu illa damak. Si begal ini mengatakan, hartamu akan menjadi milikku, akan tetapi aku juga pengen darahmu, pengen ngebunuhmu. Qala,
Mendengar hal itu Abu Mi'laq mengatakan, amma idza abaita fadzarni usolli 4 rakaat. Kalau begitu bolehkah engkau membiarkan aku supaya aku bisa sholat 4 rakaat sebelum engkau bunuh. Ini permintaannya Abu Mi'laq. Jadi kalau orang diminta apa yang ingin diperbuat sebelum datang kematiannya, sering yang kita lihat di berita-berita orang yang sudah divonis hukuman mati, ada yang minta makan, ada yang minta ketemu orang, ya, ada yang minta dibelikan sesuatu. Tapi Abu Mi'laq dia minta waktu supaya dia bisa sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Qala sholli ma badalaka, maka si begal ini mengizinkannya. Ya sudah, kalau gitu silahkan kau sholat dulu. Diizinkan untuk sholat. Fatawaddo, maka Abu Mi'laq ini ambil wudu, summa sholla 4 rakaat. Ambil wudu dalam kondisi mencekam, ini nyawanya terancam. Kalau hartanya yang diambil selesai, dia bisa pulang, tapi si begal ini mau ngebunuh dia. Akan tetapi Masya Allah, Abu Mi'laq ini tetap tenang dan masih bisa berpikir jernih, pengen sholat. Ambil wudhu dengan tenang dan kemudian takbiratul ihram, mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiris sajdah anqala, maka di akhir sujudnya Abu Mi'laq ini berdoa. Jadi berdoa itu yang ditekankan sebetulnya di setiap sujud, tidak harus di akhir sujud, karena memang sujud yang dikerjakan itu terakhir, maka nggak disia-siakan untuk memanjatkan doa. Bukan berarti hanya sujud di sujud akhir, maksudnya begitu. Di terakhir sujudnya lebih maksimal lagi. Apa yang dipanjatkan oleh Abu Mi'laq radhiyallahu anhu? Minta pertolongan kepada Allah. Masya Allah, ini ciri hamba yang beriman, bertauhid. Ini hamba Allah yang sesungguhnya. Ya. Isi doanya disebutkan dalam riwayat ini, Abu Mi'laq memanjatkan doa dengan kalimat ya wadud. Ya wadud maksudnya memanggil nama Allah. Apa artinya wadud, Bu? Al-wadud, yang maha pengasih. Ya wadud, ya dzal arsyil majid, wahai zat yang memiliki arsy yang mulia. Jadi Abu Mi'laq sebelum minta kepada Allah, dari inti doanya nyebut-nyebut nama Allah dengan pujian dan dengan kerendahan dirinya.
Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alan lima yurid. Wahai zat yang Fa'alan lima yurid, yang melakukan segala sesuatu apa yang dikehendakinya. As'aluka bi'izzik allazi la yuram. Aku mohon kepada engkau, yaitu kepada Allah, bi'izzika, dengan kekuasaanmu, allazi la yuram, yang kekuasaanmu itu nggak dapat dijangkau oleh siapapun. Wa mulkika allazi la yudam, dan juga aku mohon kepada engkau yang engkau memiliki kerajaan, yang kerajaanmu itu tidak dapat dikuasai oleh seorang pun, nggak dapat diraih oleh siapapun. Wa binurika allazi mala'a arkana arsyik, aku mohon kepada engkau yang dengan nurmu, apa nur? Cahayamu, yang cahayamu itu meliputi setiap sudut arsmu, begitu. Antakfini syarra hadzal lis, dengan memohon segala kemuliaanmu ya Allah, keagungan namamu, keagungan kekuasaanmu, ya, kebesaran zatmu, kekuasaan kerajaanmu, aku mohon ya Allah agar engkau melindungiku dari kejahatan si begal ini. Ya Mughis aghisni, ya Mughis aghisni, wahai zat yang kuasa memberikan bantuan, bantulah aku. Ini istighosah. Istighosahnya kepada siapa, Bu? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ada sebagian orang istighosahnya kepada makhluk. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aghithna, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani atau Jilani, bantulah kami. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah wafat berapa abad yang lalu. Ya Syekh Fulan, tolonglah kami, istianah. Padahal Syekh Fulan tersebut sudah meninggal dunia beberapa abad yang lalu. Sedangkan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, yang dipraktekkan oleh mereka ketika dalam keadaan terbit, minta bantuan langsung kepada Allah yang maha hidup, yang maha mendengar, yang maha menguasai seluruh alam ini. Ya Mughis, ya Allah, zat yang kuasa memberikan bantuan, aghisni. Diulangi lagi sama Abu Mi'laq, ya Mughis aghisni, salas marrat. Beliau ucapkan ya Mughis aghisni, ya Mughis aghisni, ya Mughis aghisni 3 kali. Ini di waktu apa, Bu? Sujud, di dalam sholatnya. Fa iza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbah qad wada'aha baina uzunai farasih. Setelah Abu Mi'laq memanjatkan doa yang penuh khidmat dan kandungan yang penuh dengan pengagungan, pujian dan sanjungan kepada Allah, perendahan diri di hadapan Allah, tiba-tiba datang
seseorang berkuda dari arah yang tidak disangka-sangka. Si penunggang kuda ini datang bawa harbah, sebilah tombak. Dibawa tombak itu di tangannya, lalu diselipkan di antara dua telinga kudanya. Falamma basura bihil lis aqbala nahwahu fata'anahu faqatalahu. Maka ketika mendekat si tukang begal itu, dengan seketika tombak itu langsung ditancap ke si begal itu, dan akhirnya si begal itu terbunuh. Selamatlah Abu Mi'laq. Selamat dengan apa, Bu? Dengan doa. Ini yang sering kita lupakan. Betul nggak, Bu? Kita mau apa-apa selalu mengandalkan kemampuan kita, minta ke orang, tapi lupa minta kepada Allah. Apalagi dalam keadaan terjepit. Ya. Selamatlah Abu Mi'laq, dan terbunuhlah si pembegal itu. Summa aqbala ilaihi faqala kum. Maka si penunggang kuda ini bilang, bangkitlah engkau. Yakni setelah selesai sholat, Abu Mi'laq disuruh berdiri. Fakultu, maka Abu Mi'laq ini tanya, ini orang asing tiba-tiba kok datang, ya, dengan sekejap langsung dijatuhkan si pembegal itu sampai terbunuh. Ini siapa ini? Abu Mi'laq bertanya-tanya, ya, engkau siapa? Faqad aghasani Allahu bika al-yaum. Sungguh Allah telah membantu aku, memberikan pertolongan kepadaku melalui engkau saat ini, sehingga hartaku selamat, darahku selamat. Faqala ana malakun. Maka si penunggang kuda ini mengatakan, aku adalah malaikat. Ini beneran malaikat, bukan ini cerita dari para sahabat Nabi, bukan cerita orang-orang belakangan yang banyaknya dongeng sama ngibul. Ini sahabat Nabi yang mengalami sahabat Nabi, ya, betul-betul malaikat. Nggak kemudian ngaku-ngaku setiap kali ketemu yang gaib, yang aneh, yang asing, wah itu malaikat itu kayaknya tadi. Kemudian diceritakan ke orang-orang, ya. Atau mungkin sosok yang gaib itu ngaku, saya ini nabi, saya ini malaikat. Orang yang berilmu, yang akidahnya lurus, nggak langsung percaya saya ini nabi, saya ini malaikat, meskipun tampil di hadapan mata dia, ya. Apalagi ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW, nggak langsung percaya, ya. Karena para sahabat Nabi nggak pernah sepeninggal Nabi didatangi sama rohnya Nabi, nggak ada ceritanya, Bu. Ya. Terlebih lagi dalam keadaan perang di antara para sahabat dengan musyrikin, dengan kufar, dalam keadaan genting, Nabi SAW rohnya nggak pernah datang. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha sepeninggal Nabi
Kondisi gimana beliau, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedih yang luar biasa. Namun di saat yang sama beliau bergembira karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Fatimah yang akan nyusul duluan. Apakah di masa-masa berkabung Fatimah itu Rasulullah datang Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Fatimah? Gak ada. Bahkan beliau tinggal dekat kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Masjid Nabawi diperlebar. Ya. Jadi kuburan Nabi itu lokasinya di mana, Bu? Awalnya di rumah Nabi, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang rumah Nabi dengan masjid bersebelahan, sehingga dulunya masjid dengan kuburan Nabi, dengan makamnya Nabi beda tempat, beda area. Rumah Nabi ya di situ Nabi dikebumikan, masjid Nabi ya di situ jamaah sholat. Baru tahun 80-an sepeninggal Nabi, 80 tahun ya sepeninggal Nabi, jauh sepeninggal para sahabat yang utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ide pelebaran masjid itu muncul sampai akhirnya rumah Nabi masuk komplek masjid, meski rumah Nabi terpisah hakikatnya dari masjid, karena awalnya itu rumah bukan bagian dari masjid. Dan seiring berjalannya waktu, kuburan Nabi yang itu rumah Nabi di tembok 3 lapis ya, yang nggak mungkin dimasuki oleh seorang pun. Jadi kalau ibu-ibu lihat di YouTube, ayo ini ada rekaman masuk kuburan Nabi, bohong. Nggak mungkin bisa melihat kuburan Nabi karena sudah ditutup dengan tembok tanpa pintu, baru yang akhir ada pintunya, dan itu pun nggak bisa ngelihat makam Nabi secara langsung ya. Fatimah rumahnya dekat makam Nabi, tapi selama beliau berkabung gak pernah disambangi rohnya Nabi. Jadi kalau ada orang-orang di zaman sekarang mengatakan Nabi Muhammad hadir di majelis saya, Nabi Muhammad hadir ngikuti saya katanya, apalagi sampai nyium lutut saya, ini sebetulnya kalimat bukan hanya sekedar dusta, tapi kalimat kufur, melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi, orang-orang yang dekat dengan Nabi, gak ada ketemu sama rohnya Nabi. Kok bisa orang-orang belakangan ngaku-ngaku melihat Nabi dalam kondisi sadar, bukan dalam mimpi, langsung kata yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah pasti dustanya. Sedangkan Abu Mi'laq ini menegaskan pengalamannya, yang datang kepada beliau malaikat, dan memang sesuai dengan kronologinya, minta bantuan Allah, Allah utus malaikatnya ngebantu hambanya ya. Si penunggang kuda ini mengatakan, ana malak, aku ini seorang malaikat, min ahli sama'ir rabi'ah, yang aku ini tinggal di langit keempat. Langit ada berapa lapis, Bu? 7. Si malaikat ini tinggal di langit keempat ya. Jadi doa yang dipanjatkan sama Abu Mi'laq tembus sampai ke langit. Jadi jangan terkesima dengan orang kafir yang baru sampai ke bulan, Bu. Kalau benar
Bulan itu masih di bawah langit. Langit pertama yang jadi atap kehidupan kita sekarang, belum ada teknologi canggih yang bisa menjangkaunya sampai sekarang. Apalagi langit kedua yang jarak langit pertama dengan langit kedua seperti jarak bumi dan langit, yang jaraknya sampai sekarang kita nggak tahu berapa jauh, karena belum ada yang menjangkaunya, padahal terlihat dengan mata kepala kita. Ya, si malaikat ini ngaku mengatakan, aku datang dari langit dan aku penduduk langit keempat. Da'auta bidu'aikal awal, engkau berdoa, kata si malaikat ini. Ya, malaikat mungkin Bu nyerupai, tapi kita nggak bisa nentuin dia itu betul-betul malaikat atau tidak. Seperti Jibril yang menyerupai manusia. Dalam hadis apa Bu? Hadis Jibril tentang apa isinya? Islam, iman, ihsan. Jibril datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya menyerupakan diri jadi manusia yang asing, nggak dikenal, ya, yang penampilannya simpatik dan nggak kelihatan orang bepergian dari jauh atau datang dari kampung yang lain, karena penampilannya ya seperti orang sekitar biasa, rapih, ya. Tapi nggak ada yang kenal, ternyata malaikat Jibril ngajari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi malaikat itu mungkin datang menyerupakan diri dalam wujud manusia, tapi malaikat itu nggak bohong, nggak mengemukakan sesuatu yang bukan sebenarnya, ya. Dia datang kepada Abu Mi'laq dan mengatakan, engkau berdoa dengan doamu itu yang pertama. Jadi Abu Mi'laq berdoa 3 kali di dalam sujud terakhir itu, berdoa 3 kali. Fasami'tu li abwabis sama qa'atan, maka ketika engkau doa di kali pertama itu sampai ke atas langit terdengar suara gemerincing. Didengar oleh para malaikat, termasuk malaikat yang nolong Abu Mi'laq ini dengan perintah Allah. Summa da'auta bidu'aika tsani, kemudian engkau berdoa lagi yang kedua. Fasami'tu li ahlis sama dojah, maka kemudian aku mendengar keriuhan dari penduduk langit para malaikat riuh ketika mendengar doa ini. Doa siapa? Yang kandungan doanya luar biasa, penuh dengan memuliakan Allah, meninggikan Allah, dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Summa da'auta bidu'aika salis, kemudian kau berdoa lagi yang ketiga kalinya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza du'a'u makrub, dikabarkan kepada malaikat penduduk langit keempat ini, itu doanya orang yang sedang kesulitan, doanya orang sedang terancam, terjepit. Fasa'altullaha an yuwalliyani qatlahu. Setelah tahu, jadi malaikat pun nggak tahu perkara yang gaib, Bu. Ya, makanya malaikat tanya, ini siapa yang berdoa? Ya, diberitahu oleh Allah, itu doa orang yang makruh, doa orang yang sedang dalam keadaan terjepit, terancam keselamatannya. Maka si malaikat ini mengatakan, ya Allah, izinkanlah aku untuk menolong hambamu ini, kemudian aku bunuh
orang yang mengancam keselamatannya. Diizinkanlah oleh Allah turun malaikat penghuni langit keempat ini membantu Abu Mi'laq. Selamatlah Abu Mi'laq dengan pertolongan Allah atau pertolongan malaikat, Bu? Pertolongan Allah melalui malaikatnya. Jadi Abu Mi'laq nggak minta sama malaikat, apalagi sama mayit. Ya, Bu. Dan ini gambaran keadaan masyarakat Arab terutama di masa jahiliyah. Dulu masyarakat jahiliyah itu kalau dalam keadaan lapang mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada berhala. Yang mereka buat berhala itu dari tangan mereka sendiri. Mereka bangun berhala itu dengan tangan mereka sendiri. Dan berhalanya masyarakat jahiliyah itu macam-macam bentuknya. Ada pohon keramat, ada kuburan keramat, ada batu keramat, persis seperti sekarang, Bu. Dulu ada ponari. Tahu, Bu, ponari? Yang bawa batu petir katanya. Ya, orang berbondong-bondong datang minta dicelup batunya itu ke air minumnya. La haula wala quwata illa billah. Dianggap, diyakini air yang kena celupan batu itu bisa datangkan manfaat, nolak mudarat, datangkan manfaat, keberuntungan, hoki kata orang sekarang, nolak mudarat, ngangkat penyakit. Ya. Jadi orang antri ponari nyelup. Ponari ini bocil, masih kecil ponari. Ya. Sampai ponarinya sakit, kecapean, batu itu nggak ngasih manfaat, tapi orang tetap aja dapat duyun-duyun datang ke ponari, padahal ponarinya sakit. Batunya nggak bisa ngasih manfaat buat dia. Ya. Jadi berhala di masa jahiliyah itu macam-macam bentuknya, bukan hanya patung. Ya. Mereka kalau dalam keadaan lapang doa minta sama berhala-berhala itu. Namun ketika dalam keadaan terjepit lupa berhala-berhala yang mereka menghambakan diri kepadanya. Terutama kalau mereka sedang berada di tengah lautan, ya, menghadapi gelombang besar, nggak ingat itu berhala-berhalanya. Berhala apa yang Allah sebut dalam surat An-Najm, Latta atau Lat, Uzza, Manat, nggak ingat itu. Ya. Lat itu berhala dalam bentuk kuburan yang dikeramatkan. Uzza dalam bentuk pohon yang dikeramatkan. Manat dalam bentuk batu yang dikeramatkan. Itu nggak ada terbetik dalam hati dan pikiran mereka ketika terjepit. Wahai Manat, wahai Uzza, wahai Lat, bantulah kami. Nggak ada. Terus yang mereka minta siapa, Bu? Allah. Makanya, Bu, nama orang musyrik itu ada Abdullah, hamba Allah. Kalau sumpah demi Allah, wallahi. Artinya apa? Mereka mengakui Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam ini. Tetapi di saat yang sama mereka menyekutukan Allah dengan makhluk dalam ibadah, dalam penghambaan, dalam berdoa. Menariknya, dalam kondisi terjepit mereka ingatnya Allah, minta. Wa idza ghasyiyahum maujun, dalam Al-Quran Allah sebut demikian. Kalau mereka sedang
menghadapi gelombang pasang badai yang besar di tengah lautan, Allah mukhlishina lahuddin, doanya ikhlas, doanya itu tulus sama sekali, nggak terbetik dalam hatinya berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah sewaktu di daratan. Total 100% yang mereka ingat Allah dan yang mereka minta Allah. Falamma najahum ilal bar, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, selamat dari gelombang itu di tengah lautan, balik lagi mereka menyekutukan Allah. Udah senang, lupa lagi, gak ingat Allah lagi, doa lagi sama berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, ini masyarakat mana Bu? Jahiliyah. Namun ternyata masyarakat jahiliyah keadaannya masih jauh lebih baik dalam hal ini Bu ya, daripada masyarakat kita sekarang. Masyarakat kita sekarang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, mintanya kepada selain Allah. Betul nggak Bu? Dalam keadaan lapang mintanya kepada selain Allah, dalam keadaan sempit mintanya kepada selain Allah. Datang dukun, minta kepada Nyi Roro Kidul kalau terjadi gelombang di pantai selatan atau nggak menghasilkan atau ada ancaman bahaya, minta kepada siapa? Nyi Roro Kidul. Dengan cara apa? Larung kepala kerbau, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul supaya dapat keselamatan. Bahkan kemarin saya lihat di NTB, di Lombok, di Mataram dekat pantai Senggigi itu, bukan kerbau disembelih, kerbau hidup-hidup dilarung ke laut, hidup-hidup dilarung ke laut. Ini kezaliman yang luar biasa. Tujuannya untuk apa? Bersyukur katanya sudah dapat hasil laut yang banyak melimpah, dan kita ya supaya nggak dapat sial, supaya nggak dapat bencana, supaya selamat terus, kita persembahkan kerbau hidup dilarung ke laut, hidup-hidup mati. Apanya yang dikatakan bersyukur dengan cara yang zalim seperti itu? Mestinya kerbau itu disembelih bagi-bagi kan? Orang miskin, orang yang kelaparan, apalagi saudara-saudara kita di Palestina lagi butuh makan, ini kok daging dibuang-buang. Dan itu butuh biaya yang besar. Ini masyarakat kita sekarang dalam keadaan terjepit pun yang dia minta selain Allah. Nah, mestinya yang kita minta Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dicontohkan oleh para sahabatnya, antara lain Abu Mi'laq ini. Allah tolong dalam keadaan terjepit, minta sama Allah, Allah tolong ya, dengan diutus malaikatnya. Namun jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, perlu kita ingat dan kita camkan bersama bahwa yang namanya doa itu pengaruhnya, kuat lemahnya kembali pada diri kita. Doanya Abu Mi'laq tadi punya pengaruh yang kuat ya, karena memang Abu Mi'laq orang yang dikatakan tadi, kata Anas bin Malik apa? Nasikan, warian, orang yang memang betul-betul dekat sama Allah. Bukan hanya giat ibadahnya, memperhatikan kualitas ibadahnya, tapi dari perkara yang syubhat beliau gak mau dekat. Hati-hati.
dari harta yang sudah beliau tinggalkan, ya, sehingga dirinya selamat dari perkara-perkara yang samar, yang abu-abu, yang nggak jelas halal haramnya. Itu berpengaruh bagi kuat lemahnya doa kita, Bu. Ya, makanya sebagian ulama mengibaratkan doa itu seperti memanah. Seperti apa, Bu? Memanah. Yang namanya manah ada targetnya, ada sasarannya, ada apa lagi, Bu? Ada busurnya, ada apa lagi, Bu? Ada tenaganya, kekuatan dia untuk narik busur supaya anak panahnya itu pas kena sasaran, target yang dia inginkan. Ya. Kalau kita mana sasarannya nggak jelas, meskipun busurnya bagus, meleset. Sasarannya jelas tapi busurnya nggak bagus, meleset juga. Atau sasarannya jelas, busurnya bagus, tapi kita nggak punya tenaga, loyo, nggak mungkin melesat itu anak panah ke sasaran, bahkan bisa mencelakakan dirinya atau orang lain. Jadi doa itu, kata sebagian ulama, ibarat memanah. Yang manah itu ada 3 unsur utama yang harus kita perhatikan. Pertama, sasarannya jelas. Kedua, busurnya untuk kita panah itu bagus. Yang ketiga, tenaga kita, kekuatan kita untuk memanah. Apa yang dimaksud dengan sasaran itu? Para ulama menjelaskan sasaran panah kita yang dimaksud di dalam berdoa ini adalah Allah. Jadi kita berdoa itu yang kita sasar siapa, Bu? Allah, bukan yang lain. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu esensi ibadah. Dan kita butuh doa bukan karena kita nggak meyakini Allah itu nggak tahu apa yang kita minta, bukan karena kita meyakini Allah itu baru mengabulkan setelah kita minta, baru tahu setelah kita berdoa. Allah Maha tahu, sebelum kita minta pun Allah sudah tahu apa yang akan kita doakan. Ya. Kita berdoa karena kita sebagai hamba Allah. Jadi status kita itu diperjelas dengan doa ini. Karena doa itu esensi ibadah. Siapa yang berdoa kepada Allah berarti dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah, berarti dia hamba Allah. Jelas, Bu? Ini yang pertama, sasarannya jelas, yaitu Allah. Karena berdoa kepada selain Allah adalah kelemahan, kehinaan yang hukumnya syirik, menyekutukan Allah. Dan kita baca di dalam Al-Quran, Allah itu tidak hanya merintahkan kita berdoa kepada Allah, tetapi juga melarang kita berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surat Al-Jin. Masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah. Apalagi Allah tegaskan, jangan kalian doa sama orang yang sudah mati. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Orang-orang yang sudah mati itu
setinggi apapun ilmu dan kesolehannya sewaktu hidup, nggak mendengar doa yang kalian panjatkan. Walau sami'u mastajabu lakum, andaikan mereka dengar, mereka nggak sanggup mengabulkan apa yang kalian mohonkan. Jadi yang namanya berdoa harus jelas sasarannya, hanya Allah semata. Yang kedua, busur yang bagus. Apa yang dimaksud busur yang bagus terkait doa ini? Yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk cara berdoa kita. Kita berdoa buka dengan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti sholawat dalam sholat. Ya, kita berdoa dengan buka menyanjung nama-nama Allah, memuliakan nama-nama Allah, Asmaul Husna, seperti Abu Mi'laq tadi, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'ala lima yurid. Ya, kita juga berdoa dibuka dengan pengakuan atas dosa-dosa kita, Bu. Banyak dosa nggak kita, Bu? Banyak, harus kita akui. Jadi kita berdoa itu jangan langsung, ya Allah, aku minta. Ada adabnya, ada etikanya, ada kiatnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita akui, sebagaimana doanya Nabi siapa, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus. Dalam surat Al-Anbiya Allah abadikan kisah Nabi Yunus ini ketika diuji oleh Allah, dimakan ikan yang besar sampai dibawa ke dasar lautan, sudah di dalam perut ikan gelap, di malam hari di dasar lautan. Apa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa Nabi Yunus ngakui kesalahan kezalimannya? Karena marah, nggak sabar dalam berdakwah, murka. Wah, ini kaumnya ngeyel ini. Dia tinggalin, akhirnya ternyata naik perahu sampai kemudian terhempas dan kemudian dimakan ikan, diuji oleh Allah sampai akhirnya doa naik ke atas doa itu. Allah perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus dan kemudian selamat balik ke kampungnya. Ternyata kaumnya sudah beriman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita doa bukan dengan pengakuan dosa. Dan kita mengaku dosa itu gratis, Bu. Kalau di umat lain ada yang bayar pengakuan dosa itu. Betul nggak, Bu? Mau menyatakan pengakuan dosa, bawa sekian dolar, sekian rupiah, bayar. Nah, kita gratis, langsung berinteraksi dengan Allah. Akui dosa-dosa kita, ya Allah, saya ini banyak salahnya, saya ini banyak kelalaiannya, ya Allah, saya ini hamba yang zalim. Akui. Ini busur yang kuat. Ya. Di samping itu kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, terutama doa minta apa, Bu? Minta apa, Bu? Keselamatan dunia akhirat. Dengan kata lain, minta hidayah taufik. Setinggi apapun ilmu dan ketakwaan kita, Bu, kita tetap butuh yang namanya hidayah. Jangan terkesima dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Belum tentu Allah kasih hidayah di kemudian hari, Allah cabut nikmat itu. Makanya kita diajari Nabi supaya banyak minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf
wal ghina, banyak minta hidayah dan ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan hati. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Selebihnya kita bisa doa minta apapun, selama tidak ada unsur melampaui batas. Seperti apa contohnya? Minta jadi nabi juga. Ya Allah, angkatlah aku jadi nabi. Ini melampaui batas. Ya Allah, mudahkanlah aku buka kedai Homer. Ini melampaui batas, perkara yang haram, nggak boleh. Ya, ini busurnya hancur kalau begitu. Ya, tapi kita doa minta kepada Allah hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah dan tidak menyelisihi syariat Allah. Termasuk juga busur yang bagus dalam berdoa ini, ya, adalah menjaga perut kita dari barang yang haram. Makanan kita, penghasilan kita harus kita pastikan bukan dari yang haram, karena yang haram masuk ke perut kita itu jadi penghalang doa kita sampai kepada Allah. Ya, ini yang kedua, busur yang bagus. Yang ketiga, kekuatan untuk narik busur itu. Apa yang dimaksud kekuatan ini? Kesungguhan hati. Jadi berdoa itu bukan untuk coba-coba. Coba barangkali dikabulkan. Coba barangkali selamat. Coba barangkali beruntung. Itu nggak sungguh-sungguh doanya. Jadi doa itu kita harus sungguh-sungguh mengumpulkan hati kita, keyakinan kita, ketundukan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Minta, ya Allah, aku mohon dengan namamu, aku mohon dengan keagunganmu, aku bersolawat kepada nabimu dan seterusnya. Dengan sungguh-sungguh hatinya, betul-betul 100% dia kumpulkan, dia panjatkan doanya kepada Allah total penuh dengan keyakinan. Ya, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu dikabulkan, diijabah. Kalau kalian doa tapi nggak yakin, separuh hati, gimana mau dikabulkan? Ini yang dipraktekkan Abu May Allah, sehingga Allah kasih pertolongan kepada beliau. Dan di antara kesungguhan kita di dalam berdoa, sebelum kita berdoa, sebagaimana yang dicontohkan Abu May, sholat, sedekah, atau puasa. Makanya puasa di bulan Ramadan, doa yang sangat dianjurkan, dipanjatkan ketika kapan, Bu? Sahur dan berbuka. Sahur mau puasa, berbuka setelah puasa. Karena kita sudah berpuasa, itu waktu diijabahnya doa. Jadi doa itu harus kita perhatikan ketentuannya, kriterianya, cara-caranya, kiat-kiatnya. Jangan sampai kita berdoa itu ya cuma asal-asalan dan kemudian kita nyeletuk, kok nggak kabul-kabul doa saya. Jangan-jangan selama ini perutnya diisi dengan barang yang haram. Jangan-jangan nggak ada kesungguhan hatinya. Jangan-jangan kurang keyakinannya. Jangan-jangan jauh dari adab-adab berdoa. Jangan-jangan dia mengharap kepada Allah dan juga mengharap kepada manusia. Ya. Jadi doa itu ibarat memanah, yang dipanah itu ada sasarannya, ada busurnya yang kuat, ada tenaganya, kekuatan. Siapa yang memenuhi 3 unsur ini dalam berdoa, pasti Allah kabulkan doanya. Pasti.
Hanya saja Bu, sebagai penutup, terkabulnya doa itu, diijabahnya doa itu oleh Allah tidak selalu dalam bentuk persis seperti yang kita inginkan. Ada 3 kemungkinan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa dengan satu doa yang di dalam doa itu nggak ada unsur yang melampaui batas seperti putus silaturahim atau dosa dan pelanggaran, illa atahu biha ihda salasin, melainkan Allah akan kabulkan dalam bentuk 3 cara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, Allah segera kabulkan doanya persis seperti yang dia inginkan. Ya Allah, doa dengan memperhatikan adab-adabnya, berikanlah kesehatan, sehat, sembuh, persis. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, Allah tangguhkan doa itu di akhirat jadi investasi buat dia di akhirat, jadi syafaat Bu di akhirat. Ketika tidak ada lagi syafaat bagi dia, datang doa ini, siapa engkau? Aku adalah doa yang engkau panjatkan dan Allah kumpulkan pada hari ini untuk menolong engkau dari azab Allah dengan izin Allah, selamat. Ini kemungkinan yang kedua. Doa itu jadi simpanan bagi kita di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu mislaha, Allah palingkan dirinya dari musibah yang kadarnya semisal dengan doa dia. Kita pernah Bu di jalan hampir ketabrak, hampir celaka, hampir kena jambret. Padahal mestinya kalau menurut perhitungan orang kena itu atau celaka dia. Tapi Allah selamatkan ternyata karena apa? Berkat doa kita dikabulkan oleh Allah dalam bentuk diselamatkan dari musibah, dari bencana, dari petaka. Ini kemungkinan yang keberapa? Ketiga. Setelah mendengar sabda Nabi SAW ini, para sahabat Nabi katakan, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau gitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Perbanyaklah berdoa oleh kalian sampai pun tali sendal kalian putus. Doalah kepada Allah. Artinya dalam perkara yang sepele pun kita mintanya sama Allah. Jadi pengabulan doa itu nggak harus dalam bentuk diberikan seperti yang kita inginkan. Boleh jadi disimpan di akhirat atau boleh jadi dipalingkan kita dari musibah, orang kena penyakit kita selamat. Boleh jadi itu bentuk ijabah doa kita, diselamatkan dari musibah, dari penyakit. Ya. Jadi ketika para sahabat Nabi mendengar keutamaan doa ini, kalau gitu kita perbanyak doa, berdoalah kalian. Gak ada ruginya dengan doa, karena Allah akan lebih banyak lagi memberikan keutamaan dan kebaikannya kepada kalian lantaran kalian banyak berdoa. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Silakan ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin Bu sebelum sholat zuhur, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdoa perlu wasilah atau di awalnya atau di akhirnya seperti wasilah kepada Rasulullah? Ya, berdoa itu boleh dengan tawasul, tetapi tawasul yang disyariatkan. Apa tawasul yang disyariatkan?
menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, menyanjung nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, atau tawasul dengan amalan soleh, dengan amalan soleh yang pernah kita kerjakan. Kita yakin ada suatu amalan yang sangat baik, yang sangat ikhlas, yang total kita persembahkan untuk Allah, kita sebut amalan itu sebagai tawasul kita di dalam berdoa. Itu juga disyariatkan, sebagaimana orang yang terjebak dalam goa, disebutkan dalam hadis, salah satunya berdoa dengan nyebut amal solehnya, ya. Kemudian tawasul juga disyariatkan dengan apa lagi, Bu? Selain menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, bersolawat kepada Nabi, ya. Jadi bukan minta kepada Nabi atau bertawasul dengan keagungan Nabi, bukan. Berselawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi hakikatnya, supaya Nabi diberikan keutamaan, ketinggian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan menyebut Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukan begitu kita berdoa, tapi bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa minta kepada Allah. Sebab itu para sahabat Nabi, Bu, ketika di masa Umar ditimpa kemarau panjang, apa yang dilakukan Umar? Datangi pamannya Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan datangi kuburannya Nabi. Apa kata Umar ketika mendatangi Abbas? Dulu sewaktu Nabi masih hidup, kami datang kepada beliau, minta kepada Allah melalui beliau. Sekarang setelah Nabi SAW sudah wafat, kami minta kepada Allah melalui pamannya Nabi. Jadi ini termasuk tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Al-Abbas bin Abdul Muttalib orang soleh yang masih hidup ketika itu. Doa minta diturunkan hujan, Allah turunkan. Jadi Umar bin Al-Khattab nggak minta kepada Rasulullah SAW atau mendatangi kuburan Nabi. Ini diantara bentuk tawasul yang disyariatkan. Adapun tawasul dengan menyebut Rasulullah, keagungan Rasulullah SAW, ya, keagungan Rasulullah ya buat Rasulullah, bukan buat kita, ya. Kita urusannya dengan amal soleh kita, amal ketaatan kita. Kita minta kepada Allah melalui perantara amal ketaatan kita. Mudah-mudahan itu jadi sebab dikabulkannya doa kita dalam bertawassul dengan menyebut hal-hal yang disyariatkan. Jelas, Bu? Satu lagi mungkin, Bu? Ya. Misalnya sudah bertawassul dan lain-lainnya, tapi kita keperluannya kepada Allah bintang kita banyak sekali yang tidak bisa dilaksanakan dengan apa yang sudah disyariatkan. Kan tapi dengan bahasa sendiri, bahasa awam. Jadi kita maunya juga apa yang kita mau itu dengan bahasa sendiri. Apakah itu bisa diterima atau? Ya. Kita berdoa kepada Allah diperintahkan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku langsung, terutama, ya, minta langsung kepada Allah, ya. Yang diharapkan hanya pertolongan dari Allah, ya. Kita diperintahkan Allah berdoa itu tanpa Allah menyebutkan berdoalah kalian kepadaku dengan bahasa tertentu, tidak. Allah Maha tahu, ya. Jadi berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berdoa ya dengan bahasanya masing-masing, Bu. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut berdoa dengan bahasanya masing-masing.
Dan Allah Maha tahu apa yang diminta oleh hambanya meskipun bukan bahasa Arab. Jadi kita diperintahkan berdoa dengan bahasa apapun, mau bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Inggris, silakan. Yang penting mintanya hanya kepada Allah. Dan kalaupun kita bertawasul, tawasulnya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tawasul dengan kuburan orang soleh atau orang soleh yang sudah wafat, ini tidak disyariatkan, bahkan menyelisihi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Jelas Bu? Satu lagi. Ya, sebentar, satu dulu. Orang soleh yang masih hidup. Iya. Iya, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Tapi perlu diingat Bu, bukan berarti ini jadi kebiasaan kita cari orang soleh, akhirnya kita nggak berdoa-doa. Doalah langsung kepada Allah lewat orang soleh, diperbolehkan, tapi bukan jadi kebiasaan. Ustadz tolong doakan saya, Kiai tolong doakan saya, Syekh tolong doakan saya. Bukan begitu maksudnya. Tetap yang jadi kebiasaan kita doa langsung minta kepada Allah. Boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Satu lagi Bu, terakhir. Dalam sujud para ulama khilaf. Ya, ketika sholat para ulama khilaf apakah boleh berdoa dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Pendapat yang lebih kuat, dan ini yang difatwakan oleh ulama Lajnah Daimah. Para ulama Lajnah Daimah mengatakan dalam rilis fatwanya, berdoa dengan bahasa apapun di dalam sujud ketika sholat diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama ketika sujud dalam sholat berdoanya dengan bahasa Arab, lebih utama. Namun kalau dia nggak bisa bahasa Arab, diizinkan oleh syariat untuk berdoa dengan bahasa apapun, akan tetapi nggak perlu dia jaharkan, nggak perlu dia keraskan. Dan para ulama menekankan doa ketika sujud jangan minta yang macam-macam Bu. Minta yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Minta hidayah, minta ampunan dosa, minta kesehatan, minta kemudahan untuk taat. Jangan minta emas, jangan minta kontrakan Bu. Sebagian ulama mengatakan doa minta seperti itu di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Jadi kita dalam sujud minta doanya itu doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta hidayah, minta keteguhan hati, minta ketakwaan. Kalaupun mau minta harta, minta dimudahkan rizki, diberikan rizki yang thayyib. Nggak perlu dirinci nih, kontrakan sekian pintu, emas sekian kilogram ini. Itu kata sebagian ulama bisa membatalkan sholat kita. Jelas Bu? Demikian yang bisa disampaikan. Saya mau ke masjid dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wa usolli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Kesalahan datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.